Siang namanya. Sama-sama. Kamu tuh perkenalan diri gitu ya. Aku di Putri Anggi. Soalnya Ambilnya di kelas aku. ya karena jadi sebenarnya apa itu. Tadi kamu sini ada Dari kendaraan barang. dan acaranya. Kamu udah makan? Belum. Kenapa? Ya. Kamu hari ini bagaimana? Berarti 19. Kebetulan tadi cuma bingung sama aku sekarang. Kalau saya mulai tahu kenapa kamu bisa Aku nggak bisa jauh dari handphone sama laptop atau Instagram. Kayak aku tadi gitu aku dengan sesuatu dan ada websitenya itu cuma Oke, sebelum kita lebih jauh nih membahas masalah kamu, kita mulai dulu dengan sebelumnya kamu sudah pernah melakukan pilihan rutin? Sudah. Oke. Siapa suaranya? sama Kak Angga. Dan tidak agak jelaskan ya sebetulnya. Yang kedua itu adalah satu proses memberikan hukuman kepada konsumen agar tujuannya itu bisa melakukan sosial dan juga nah ada pun asas yang kedua ini ada tiga rahasia di dalam PKN yang mengembangkan konsep dua itu sukarela jadi terbuka dengan masalah kamu. Terus yang kedua itu pendanaan. Jadi kalau misalnya selalu terbuka akan masalah kamu, jadi apapun yang kamu bicarakan masalah kamu itu saya dapat memberikan kamu setuju dengan aturan ini. Baiklah, jadi tadi kamu membahas tentang permasalahan kamu yaitu tentang FOMO ya. Makanya sini saya juga mau tahu bagaimana cara mengatasi FOMO-nya dengan menggunakan teknik CBT supaya kamu bisa plus atau lebih bisa lagi. Nah, dan juga kamu tadi mengatakan bahwa kamu ini nggak bisa jauh-jauh dari HP, takut kalau misalnya tidak buka sosial media seperti TikTok atau Instagram, kamu ini merasa ketinggalan informasi gitu. Jadi kamu ini merasa takut lah dengan berita apapun info di media sosial. Jadi ya itu juga sebenarnya juga pengen belajar, cuman benar-benar itu udah kayak Oke, nah jadi perasaan kamu ini diceritakan atau dikenal sebagai istilah FOMO, fear of missing out. Ataupun rasa takut ketinggalan informasi ataupun yang lagi hal-hal yang tren gitu. Dan ini sering ini terjadi di usia remaja sekarang, apalagi yang terlalu aktif di media sosial. Karena nggak sendirian yang berlangsung. Ya, benar. Kita tidak sendirian, banyak yang serupa gitu. Baik juga yang mengalami. Jadi tenang aja, hari ini kakak membantu kamu dengan pakai pendekatan biar terapi. Dan pendekatan ini bisa membantu kamu mengenali pikiran negatif kamu yang bikin kamu cemas, terus mengganti dengan pikiran yang lebih realistis dan lebih sehat. Jadi kayak Iya, benar. Betul banget. Jadi kita mulai dengan teknik yang pertama itu namanya cognitive resetting, yang artinya kita bisa mengubah pola pikir kamu yang kamu awalnya cemas, dan juga pikiran kamu yang muncul kalau buka kalau yang satu hal itu kayak aku bakal ketinggalan sama gosip atau yang lain. Nah, ini nih yang jadi pikiran yang disebut irasional. Jadi kebalikannya dari irasional karena belum tentu benar gitu kan. Nah sekarang
coba kita ubah jadi versi yang lebih realistis gitu. Nah, menurut kamu, apakah yang semua hal di TikTok itu di media sosial maupun Instagram itu penting untuk kamu ketahui sekarang juga gitu? Enggak juga sih Kak. Hari ini saya kan cuma YouTube aja, nggak cuma bikin. Nah, berarti kamu mulai sadar nih, bahwa pikiran kamu bisa seperti contohnya kita punya media. Nah, yang pola pikir sehat. Nah, nggak semua hal di media sosial itu penting. Kamu bisa bukanya nanti tuh di waktu santai. Di waktu kamu buka, waktu kamu santai, kamu bisa memanfaatkan waktu luang itu membuka media sosial. Kemudian kamu kerjakan seperti biasa dalam belajar, atau kamu ada kegiatan lain. Ya, saya itu dia selalu nggak suka HP setiap saat. Bagus banget nih. Jadi CD ini yang kotak ini bisa membantu kamu dalam mengganti pikiran yang tidak efektif dan lebih logis lagi. Nah, sekarang juga saya memakai teknik yang kedua itu yaitu kira-kira teknik yang kedua itu self monitoring yang kamu nantinya catat selama seminggu atau kamu buka media sosial dan Instagram sebelum dan sesudahnya. Jadi kayak isi jurnal gitu ya? Iya, kayak jurnal harian banget ya. Jadi kamu misalkan di Boleh juga kayak nanti buka media sosial itu berapa jam? malam lagi. Lanjut ya. Ini harus langsung nanti ya. Bisa mulai belajar mengubah pola dan sedikit itu dengan perubahan perilaku ataupun perilaku yang saling mendukung gitu. Kalau kamu berhasil buka media sosial, TikTok ataupun Instagram, kamu mungkin bisa lebih sayang dan cenderung. Ya, Kak, aku juga punya fokus belajar dengan yang bagus ya. Jadi sebenarnya hari ini kita mulai belajar dari pikiran negatif kamu itu kamu akan bakal ketinggalan itu belum tentu benar. Yang kamu bisa diganti dengan pikiran aku bisa update kalau pikiran sehat ya. Kamu bisa tetap update tanpa harus online terus gitu. Iya, Kak, aku suka sekali hanya gitu. Aku bisa terupdate kalau harus ada. Nah, jadi mungkin untuk konseling selanjutnya kamu bisa mengasih hasil catatan monitoringnya dan seberapa jauh perubahan kamu yang tadi. Kak, aku bakalan coba lagi. Oke, kemudian bangga dengan usaha kamu. Ingat ya, kamu terus bisa mengendalikan pikiran kamu, bukan hanya dari media sosial, itu juga kayak aktivitas kamu tuh bukan hanya dari media sosial saja, itu juga kayak ya kita kayak balik ke zaman dahulu gitu ya. Karena kan apa? Ini ada kata-kata bijak nih. Tren datang dan pergi, tapi keputusan kamu yang menentukan hidup kamu. Sebelum kita menutup ini, nah, bagaimana perasaan kamu setelah sesi konseling kita? Rasanya tuh udah, aku jadi sadar kalau semua itu bikin aku cemas sama sadar rasa takut. Jadi kamu mulai pahami pikiran kamu, perasaan kamu, dan perilaku kamu. Iya. Kalau aku berpikiran tuh perasaan aku juga ikutan berubah. Nah, dari skala 1 sampai 10 berapa tenang kamu? Mungkin sekitaran 8, Kak. Tadi sebelum mulai mungkin cuma 3. Hebat ya, artinya kamu sudah jauh lebih bisa mengambilkan diri. Dan jangan lupa juga set monitornya yang mengurangi main HP-nya.
Jika aku bakalan coba. Terus jadi yang kamu pelajari dari hari ini yang concern ini bagaimana? Aku belajar kalau aku bisa mengatur pikiran itu sendiri, bukan dikontrol sama media sosial. Ya, berhenti sejenak itu bukan berarti ketinggalan. Sebelum kita menutup sesi kajian ini, yang baiknya kita menutupnya dengan doa. Dan tadi kita awali dengan doa. Doa dimulai. Dan silakan tetap semangat. Oke.